sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan surah Yasin. Tahap pertama kajian kita yaitu melihat apa-apa yang penting di dalam surah Yasin yang menunjukkan jantungnya Al-Quran, ya. Jadi surah Yasin itu jantungnya Al-Quran. Kita lihat apa-apa yang menjadi pokok-pokok bahasan yang penting, ya. Dan supaya menarik bagi kita mulai dengan pendekatan yang dekat dengan diri kita, itu ya, dekat dengan diri kita sehingga terasa bahwa itu penting, ya. Kita sudah subuh ini ketiga, yaitu kita melihat bahwa ayat 69-70 menggambarkan bahwa Al-Quran ini zikr, ya, zikir yang jelas, ya, untuk memberi pelajaran kepada orang yang hatinya hidup, ya. Jadi dua kemungkinan, ada orang yang hatinya mati, ya, dan ada orang yang hatinya hidup. Kalau yang hidup berarti dia mendengar, ya, berusaha memahami pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Kalau yang mati sebaliknya. Jadi kalau ulama-ulama mengatakan banyak mayat-mayat hidup, berarti banyak orang-orang yang dia masih hidup tapi hatinya mati, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Karena perjalanan hati itu panjang. Di dalam Al-Quran itu panjang, ya. Mari kita mulai sebagai pengenalan. Nanti saya lampirkan apa yang saya tulis mengenai perjalanan hati, karya hati di dunia dan di akhirat sebagai gambaran. Jadi tulisan itu akan menyertai kajian ini, ya. Untuk kajian ini hanya pembukanya saja. Mari kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 125. Gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, ajaran Islam, segala hal yang berkaitan dengan ilmu, ya. Dan siapa yang dikenakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kaitannya dengan iman, maka orang-orang beriman itu hati dadanya akan luas, ya, untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Nah, itu. Jadi hati itu kan berjalan. Ini yang pertama kali, ayat yang pertama kali menjelaskan bahwa hati itu diberi petunjuk, ya.
Hanya 2 ayat yang penting di sini kita kaji di sini, tapi sebenarnya panjang perjalanan hati itu sampai ke akhirat, ya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuridillah faman yuridillah, maka siapa yang dikehendaki Allah, bukan semau-maunya Allah seolah-olah berkehendak, tidak, ya. Kita mencapai suatu kondisi hati kita, ya, keadaan kita, kepengenan kita. Nah, kepengenan itulah membuat Allah membukakan hati kita. Nah, gitu maksudnya, ya. Kalau nggak mau, ya nggak akan lah, ya. Ayyahdiyahu, dia akan memberi petunjuk. Yashrah sadrahu lil Islam, dia akan melapangkan dada, ya, untuk menerima al-Islam. Jadi bisa saja orang yang semula bukan Islam menjadi orang Islam, ya. Bisa saja dalam pengertian terbuka segala ilmu-ilmu yang dipelajari dalam agama kita, ya gitu. Wa may yurid, siapa yang dikehendaki Allah, ayudillahu, disesatkan. Memang dasarnya sesat, hanya dinyatakan saja. Sebenarnya keadaannya memang sesat sudah, ya. Maka Allah mengunci hatinya, gitu. Yaj'al sadrahu, ya, dhaiqa haraja, ya. Maka dadanya itu, hatinya itu sempit, ya, sangat berat, seperti ka'annama, seperti seakan-akan yas'adu fis sama, seperti dia naik langit, ya, berada di langit, di gunung. Nah, katakan ini sebenarnya salah satu ayat yang mengandung unsur pengetahuan. Kalau orang dulu kan tidak tahu, dia naik gunung terus tinggi, tahu sesak napasnya, karena tidak tahu kalau dulu apa sesak, ya. Nah, sekarang dengan pengetahuan yang ada sekarang, berarti kalau kita naik gunung itu semakin dikit oksigennya, gitu. Semakin dikit oksigennya menimbulkan sesak dada kita. Sekarang kalau dulu ini suatu ayat yang mengandung ilmu, pengetahuan mengenai keadaan alam dunia ini, ya. Jadi sesak seolah-olah. Nah, ini gambaran, ya, kepada kita, mudah-mudahan hati kita lapang, dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Dengar ceramah, dengar orang tausiah menjelaskan Al-Qur'an, kita senang, ya. Kita gembira, kita terbuka hati kita untuk menerima. Itulah orang-orang yang hatinya dilapangkan dadanya, gitu, ya. Ini janji Allah di dunia ini, ya, janji Allah di dunia ini, ya. Itulah kadzalika yaj'alullah hurrij, demikianlah Allah menimpakan siksa. Jadi kalau orang hatinya sempit, sebenarnya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hatinya sempit, ya. Berbeda dengan orang yang hatinya lapang. Hatinya lapang orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alal ladzina la yu'minun, ya. Kepada orang-orang yang tidak beriman. Walaupun ini ekstrim sekali, ya. Kita kadang-kadang
Kita beriman kepada Al-Qur'anul Karim, tapi mungkin hati kita masih kurang lapang, ya. Kalau orang menjelaskan Al-Quran, kita tidak begitu perhatian. Padahal Allah janji, ya, apabila dibacakan Al-Quran, dijelaskan Al-Quran, diamlah dengarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Apa itu bentuk rahmat yang bisa kita jangkau, bisa kita pikirkan? Mungkin kita jadi terbuka hati, mudah menerima, lapang dada kita, ya. Mungkin ada rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tenang, ya, tenang dalam menghadapi kehidupan, sehingga kita terkonsentrasi perhatian kita pada Al-Qur'an Karim, ya. Nah, ini janji Allah ini, ya. Wa hadza siratu rabbika mustaqimah. Dan itulah jalan Tuhanmu yang lurus, ya. Jadi kalau hati kita lapang, mendengar, memperhatikan, mengkaji, ya, membanding-bandingkan, nah itu jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Jadi kita dengar ayat-ayat itu, kemudian kita pahami, kita masukkan di dalam hati, kita laksanakan, ya. Jadi itulah zikra namanya. Zikra itu mendengar dalam pengertian peringatan, mendengar, memahami, dan melaksanakan, ya. Termasuk juga dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan. Tidak saja mendengar, menerima, tapi melaksanakan, dilapangkan hatinya untuk melaksanakan. Itu kewajiban kita. Kalau misalnya kita hafal, ya, itu artinya kita menjaga apa yang sudah kita pahami. Kalau kita baca di dalam salat, seolah-olah kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang kupahami, ya Allah. Mudah-mudahan kau tambah lagi ilmu, ya. Qad fassalna al-ayati liqaumi yadhakkarun, ya. Dan kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan, orang yang mau menerima peringatan. Bagi mereka, ini finals, bayangan ke depan, ya. Walaupun ini dalam perjalanan yang panjang. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Ya, ke depan ini janji Allah kalau kita lapang dadanya, ya, gitu. Ya, ada proses, ya, diberi petunjuk, ya, terus menerus. Nah, nantinya, ya, lahum darussalam, ya, bagi mereka kampung halaman yang damai, maksudnya surga. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa huwa waliyuhum, dan dia Allah pelindung mereka. Kenapa? Bima kanu ya'malun, karena amal-amal mereka. Satu gambaran. Jadi kalau hati kita lapang karena kita hidup, tergambar bahwa kita akan mendapat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini jalan yang lurus. Nah, yang kedua, diceritakan kalau orang yang hatinya mati kemudian hidup, ya. Orang yang hatinya mati dan hidup,
Di ayat 122 gitu ya. Dan pertanyaan ini. Dan apakah orang yang sudah mati hatinya tadi lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, yang hatinya mati tadi, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang hatinya mati tadi, ya, orang yang hatinya tidak mau mendengar Al-Quran, tidak mau memperhatikan Al-Quran, dihukumi orang kafir. Saya sudah jelaskan, kalau menemukan kata kafir di dalam Al-Quran, ya, itu ada dua kemungkinan. Memang orang kafir atau perbuatan-perbuatan yang dijelaskan dalam Al-Quran tersebut termasuk dilakukan, dihukumi orang kafir. Nah, itu, ya. Ketiga, kalau ada al-kafir itu artinya orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Jadi jangan semua kata-kata kafir itu berarti orang-orang yang musuh Islam itu. Tapi kita di dalam Al-Quran itu tidak bisa membedakan, ya, terjemahannya nggak bisa membedakan, sehingga membuat kita dikatakan salah, ya salah pengertiannya itu, ya, karena kelemahan daripada terjemahan. Mengapa terjemahan kita menjadi lemah? Karena kosakata bahasa Indonesia tidak sebanding dengan bahasa Arab. Jadi selalu dikatakan, kalau kosakata sampai bahasa Arab katakanlah 10 juta, kita hanya 2-3 juta. Jadi ketinggalan, gitu ya. Saya kira cukup dulu ya menggambarkan bahwa hati itu akan berjalan, ya. Hati itu akan berjalan terus, tapi kita memberikan gambaran yang pertama adalah hati yang di dadanya lapang. Hati yang dadanya lapang. Nah, hati yang dadanya lapang itulah menuju jalan yang mustaqim. Jadi jalan yang lurus dari Tuhanmu. Dan akhirnya tergambar kita bahwa perjalanan hati itu membawa kita ke surga. Nah, kemudian diceritakan, digambarkan, ya, hati yang hidup, orang yang mati dengan hati yang hidup itu. Ini dua ayat ini, ayat 122 dan 123 ini turun ketika Nabi Muhammad SAW berdoa untuk meminta di antara Sayyidina Umar, ya, dengan Abu Jahal, dipilih oleh Nabi Muhammad mengharapkan datangnya keimanan kepada salah satunya. Nah, rupanya Allah menetapkan Sayyidina Umar menjadi Islam. Nah, dua ayat ini turun. Nah, ini menggambarkan keadaan hati yang lapang dengan hati yang sempit, ya. Umar menggambarkan hati yang lapang, Abu Jahal menggambarkan hati yang sempit. Nah, mudah-mudahan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.